Selamat datang pada video pembelajaran antena virtual lab kali ini dengan judul pengukuran VSWR pada SiteMaster. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengukur parameter VSWR menggunakan alat SiteMaster. Sebelum kita belajar bagaimana cara mengukur VSWR menggunakan SiteMaster, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu VSWR sendiri. VSWR adalah Voltage Standing Wave Ratio, perbandingan magnitud tegangan maksimum dengan magnitud tegangan minimum pada gelombang berdiri pada suatu titik di saluran transmisi. Parameter VSWR adalah ukuran yang menggambarkan secara numerik seberapa baik antena cocok dengan radio atau saluran transmisi yang terhubung dengannya. Untuk mendapatkan daya maksimum ke beban, diperlukan impedansi beban yang sesuai dengan impedansi generator. Perbedaan impedansi atau ketidakcocokan tidak akan menghasilkan transfer daya maksimum atau TDM. Sebuah ketidakcocokan pada sistem antena menghasilkan traveling wave atau gelombang perjalanan. Reflektif yang bersilangan menghasilkan pola interferensi yang disebut gelombang berdiri. Jadi, kesimpulannya VSWR adalah sebuah rasio atau perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang disebabkan oleh tidak sepadannya impedansi antara load dan generator. VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio juga disebut sebagai Standing Wave Ratio atau SWR. VSWR adalah fungsi dari koefisien refleksi atau koefisien pantul. Jika koefisien refleksi atau koefisien pantul diberikan oleh S11 atau return loss, maka VSWR dapat didefinisikan oleh rumus berikut, yaitu 1 ditambah koefisien pantul per 1 dikurangi koefisien pantul. Biasanya nilai VSWR yang mendekati 2 atau ekuivalen dengan minus 10 dB koefisien refleksi dipertimbangkan dalam sebagian besar referensi. Koefisien refleksi juga dikenal sebagai S11 atau return loss. Lihat pada tabel berikut ini untuk melihat pemetaan numerik antara daya yang dipantulkan S11 dan VSWR. Apakah VSWR 3 buruk dan seberapa buruk VSWR 12? Di bagian ini saya akan mencoba memasukkan angka VSWR. Tabel ini menunjukkan hubungan antara VSWR dan daya pantulan total. Perhatikan pada tabel berikut. Tabel berikut terdapat nilai VSWR, koefisien pantul, dan reflected power. Dapat disimpulkan dari tabel berikut bahwa semakin besar nilai VSWR, maka daya yang terpantul akan semakin besar pula, seperti yang terdapat pada tabel. Beberapa konsekuensi dari kondisi VSWR yang tinggi dalam layanan seluler adalah yang pertama panggilan keluar. Lalu, yang kedua dapat terjadi ialah penerimaan yang buruk. Di samping kedua itu, lalu yang ketiga ada keseluruhan kinerja yang tidak dapat diterima dalam sel atau dalam bagian sel yang dicakup oleh antena stasiun pangkalan. Setelah mengetahui apa itu VSWR dan pengaruhnya, kita sekarang akan belajar bagaimana cara mengukur VSWR menggunakan SiteMaster. Pada pengukuran VSWR kali ini, kita akan belajar mengukur menggunakan SiteMaster ProTech A434 dari perusahaan Guys Instrument. Spesifikasi dari SiteMaster ini untuk pengukuran VSWR adalah untuk frekuensinya adalah 40 sampai 4000 MHz atau sampai 4 GHz. Lalu untuk pengukuran VSWR-nya, rentangnya adalah 1 sampai 65. Untuk return loss, 0 sampai 60 dB. Sebelum kita melakukan pengukuran VSWR, alangkah baiknya kita mengetahui keterangan apa saja yang terdapat pada layar pengukuran VSWR. Yang pertama adalah calibration info. Pada calibration info menampilkan status kalibrasi pada pita frekuensi pengukuran yang telah kita tentukan. Saat SiteMaster pertama kali dihidupkan, statusnya adalah call off. Simbol call on akan ditampilkan bersamaan dengan setelah kalibrasi berhasil dilakukan. Yang kedua adalah trace point. Trace point mengatur jumlah data yang akan diambil selama pengukuran. Terdapat 4 pilihan jumlah data yang dapat diambil, yaitu 126, 251, 501, dan 1001. Tapi perlu juga diingat, ketika kita memilih trace point yang lebih besar daripada yang dibutuhkan, akan membutuhkan waktu proses lebih lama.
Yang ketiga yaitu Y-scale unit. Y-scale unit ini adalah satuan pengukuran sumbu Y yang akan ditampilkan untuk pengukuran VSWR. Terdapat dua opsi pilihan, yaitu VSWR dan RL. Jika kita memilih VSWR, kita dapat melihat hasil yang didapatkan dari VSWR antena tersebut. Sedangkan jika dalam RL, maka akan ditampilkan dalam satuan return loss yaitu dB. Jadi, dengan mengatur Y-scale unit, pengguna dapat mengukur VSWR atau return loss. Yang keempat yaitu trace average. Trace average ini menampilkan nilai rata-rata dari satu kali proses trace data. Yang kelima yaitu frekuensi span. Frekuensi span adalah rentang pita frekuensi yang ditentukan pengguna. Mengubah bandwidth frekuensi tidak mempengaruhi hasil trace, tetapi mempengaruhi kalibrasi. Diperlukan untuk kalibrasi ulang jika pengaturan frekuensi diubah. Yang keenam yaitu frekuensi bandwidth info. Nama bandwidth ditampilkan jika bandwidth dipilih dari daftar bandwidth yang disimpan dalam instrumen atau alat. Jika pengguna mengatur frekuensi start, stop, center, atau span secara manual, maka nama bandwidth akan ditampilkan menjadi custom. Yang terakhir yaitu limit line. Pada limit line, pengguna dapat menetapkan nilai batas limit pada trace. Bagian trace yang melebihi garis batas akan ditampilkan dalam warna merah. Langkah pertama untuk melakukan pengukuran VSWR pada setmaster adalah dengan men-setting frekuensi, dengan frekuensi kerja antena yang akan kita ukur. Mengatur frekuensi pada setmaster dapat diatur secara manual atau dipilih dari daftar bandwidth yang disimpan dalam instrumen atau alat. Pertama-tama, kita harus mengatur frekuensi center dan frekuensi span. Pertama, tekan tombol frek atau dis. Setelah itu, pilih menu center yang terdapat pada layar. Lalu, masukkan nilai frekuensi tengah. Setelah memasukkan nilai frekuensi tengah, tekan enter. Lalu, pilih menu span yang terdapat pada layar. Lalu, masukkan nilai frekuensi span atau frekuensi rentang. Yang terakhir, tekan tombol enter. Setelah mengatur frekuensi center dan span, lalu kita akan mengatur frekuensi start dan stop. Langkah pertama, tekan tombol frek atau dis. Lalu, pilih menu start yang terdapat pada layar. Selanjutnya, masukkan nilai frekuensi awal. Setelah memasukkan nilai frekuensi awal, tekan tombol enter. Lalu, pilih menu stop yang terdapat pada layar. Masukkan nilai frekuensi akhir. Lalu, tekan tombol enter. Pengguna juga dapat memilih daftar bandwidth frekuensi yang disimpan di dalam setmaster. Berikut adalah langkah-langkah memilih daftar bandwidth frekuensi dari setmaster. Pertama, tekan tombol frek atau dis. Lalu, pilih menu bandwidth yang terdapat pada layar. Yang terakhir, pilih bandwidth dari daftar dan tekan tombol enter. Untuk memilih bandwidth dari layar, gunakan arah atas dan arah bawah, juga knob untuk memilih bandwidth. Setelah berhasil mengatur frekuensi pada setmaster, selanjutnya adalah mengatur kalibrasi pada setmaster sebelum melakukan pengukuran. Fungsi dari kalibrasi adalah agar pengukuran mendapatkan hasil yang maksimal dan presisi. Untuk hasil terbaik, pengaturan frekuensi dan kalibrasi instrumen harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran. Berikut adalah gambar ilustrasi untuk melakukan kalibrasi pada setmaster. Pada saat kalibrasi, kit kalibrasi dapat dihubungkan langsung dengan alat atau menggunakan kabel. Lalu, perlu diingat juga, mengubah pengaturan frekuensi akan secara otomatis menonaktifkan kalibrasi dengan simbol call off yang akan ditampilkan pada layar. Selalu atur frekuensi sebelum mengkalibrasi instrumen. Lalu, untuk tombol kalibrasi, terdapat seperti pada gambar ilustrasi. Berikut adalah langkah-langkah setting kalibrasi pada alat ukur setmaster.
Yang pertama, tekan tombol Cal. Lalu, sambungkan kit kalibrasi Open pada SiteMaster. Setelah itu, pilih menu Open yang terdapat pada layar. Tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu, sambungkan kit kalibrasi Short. Selanjutnya, pilih menu Short yang terdapat pada layar. Setelah itu, tunggu hingga proses terjadi dan terdapat gambar seperti pada video ini. Lalu, sambungkan kit kalibrasi Load. Yang terakhir, pilih menu Load yang terdapat pada layar dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah semua langkah dilakukan, keadaan kalibrasi diubah menjadi Cal On secara otomatis. Setelah selesai melakukan kalibrasi pada SiteMaster, langkah selanjutnya adalah pasangkan antena yang akan kita ukur VSWR-nya dengan SiteMaster. Berikut adalah gambar ilustrasi menyambungkan antena pada alat ukur SiteMaster. Setelah antena terhubung pada SiteMaster, pengguna dilarang mengubah frekuensi karena jika itu terjadi, alarm peringatan akan berbunyi dan status kalibrasi diubah menjadi call off secara otomatis. Mengubah pengaturan frekuensi harus mengkalibrasi ulang instrumen atau alat SiteMaster. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana melakukan penyesuaian skala pada saat melakukan pengukuran pada SiteMaster. Tekan tombol Auto Scale seperti pada gambar berikut untuk mengoptimalkan skala sumbu Y dan menampilkan seluruh trace. Tekan tombol AMP seperti pada gambar berikut untuk mengatur nilai maksimum dan minimum pada skala sumbu Y secara manual. Lalu, tekan tombol Scale seperti pada gambar berikut untuk memilih unit tampilan skala sumbu Y. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menggunakan marker pada saat melakukan pengukuran pada SiteMaster. Penggunaan marker. 4 atau 6 marker dapat digunakan secara bersamaan. Sumbu Y menunjukkan nilai trace ditampilkan di sebelah setiap penanda di layar, tetapi informasi frekuensi tidak ditampilkan. Berikut adalah contoh penggunaan marker pada saat melakukan pengukuran. Terdapat 1-6 marker digunakan secara bersamaan. Dan hanya informasi return loss saja yang ditampilkan, tidak berikut informasi frekuensinya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menggunakan limit line pada alat ukur SiteMaster pada saat melakukan pengukuran. Dengan menetapkan fungsi limit line, pengguna dapat dengan mudah memeriksa apakah suatu pengukuran melebihi dari batas yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh gambar dengan menetapkan fungsi limit line pada saat pengukuran. Limit line muncul sebagai garis horizontal pada nilai yang telah ditetapkan. Alarm berbunyi saat hasil trace melampaui garis batas, dan bagian yang melebihi akan ditampilkan sebagai warna merah. Pengaturan ini dapat diaktifkan dengan menekan tombol AMP pada alat dan mengatur limit line.